Rizky Maulana NIM 0488335354 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya di praktikum 3 mata kuliah basis data, transaksi dan basis data distribusi. Di sesi ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal pertama, yaitu transaksi. Penjelasan mengenai perintah-perintah yang digunakan dalam sistem manajemen basis data DBMS, khususnya dalam konteks SQL seperti query language. Transaksi terbagi 4 perintah, yaitu 1 commit untuk menyimpan data, kedua rollback untuk menggugurkan data, ketiga checkpoint untuk simpan poin-poin yang diberi perintah checkpoint atau checkpoint nanti, dan trigger adalah nanti kita akan jelaskan tentang trigger itu. Pertama, commit. Apa itu commit? Commit adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan dalam transaksi database. Oke, izin penjelasan poin penting dalam commit. Transaksi commit digunakan dalam konteks transaksi. Transaksi adalah sekumpulan operasi yang dieksekusi sebagai satu unit. Jika semua operasi dalam transaksi berhasil, Anda menggunakan commit untuk menyimpan perubahan. Jika ada kesalahan, Anda dapat menggunakan rollback untuk membatalkan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi. Contoh penggunaan, kita ke halaman biasa, ke bagian database yang kita buat, lalu kita pilih halaman tab rutin, nanti ada di halaman atas, dan kita klik, lalu akan muncul tampilan pop-up form seperti ini. Di sini kita isi nama rutinnya satu, bebas ya. Yang kedua, kita hapus drop yang di layar ini, nanti ada, kalian hapus saja drop min, lalu kalian bisa insert atau tambahkan kode yang telah kalian buat. Di sini saya telah membuat kodenya dan saya pastikan saja untuk mempersingkat waktu di sana, karena kan ini penjelasan lumayan panjang juga. Dan kita udah beres menambahkan nama, mendrop yang di sini, dan menuliskan data value nama pasien yang akan ditampilkan dalam halaman tabel. Dan saat dikirim, dia akan muncul halaman seperti ini, pop up rutin transaksi telah dibuat, yang artinya data yang tadi kita inputkan di sini telah berhasil dibuat dan tersimpan. Kemudian kita klik eksekusi untuk melihat datanya di halaman itu, dan datanya hasil eksekusi rutin transaksi muncul di 7 baris, di baris ke-7. Nah, di baris ke-7 itu adalah prosedur terakhir, dan ini datanya telah muncul. Anissa, perempuan, kota Garut. Di sini Anissa, kota Garut, perempuan, kan benar kan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan data. Perbandingan data di sini yang tidak pakai commit dan memakai commit. Dan di sini yang pertama kita akan melakukan perbandingan data yang tidak memakai commit. Saat kita insert datanya, lalu kita kirim, dan biasa muncul seperti ini, lalu gini, dan kita klik halaman struktur. Nanti di sini di ujung ada di struktur, lalu kita klik database kita, dan ke struktur, dan itu lalu kan akan muncul tuh nama-nama di data tabel Pak. Nah, di data tabel kita pilih nama pasien, dan kita cari nih apakah ada data yang tadi kita kirimkan. Ternyata tidak muncul, dikarenakan perintah commit di sini tidak berlaku atau tidak dipakai. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, data yang dibuat di rutin berhasil tanpa menggunakan commit, maka di halaman table bagian data pasien yang ditambahkan tidak akan tersimpan dikarenakan tidak menggunakan commit. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari tidak memakai commit saat dilakukan datanya. Dan yang kedua, perbandingan data yang menggunakan commit. Nah, di sini menggunakan commit pasti akan tersimpan. Seperti biasa, kita lakukan kode lagi, lalu kita kirim dan menggunakan perintah commit.
dan di daftar struktur bagian tabel nama di pasien kita klik dan datanya langsung muncul. Nah, muncul, maaf salah nama, nanti kita akan langsung implementasikan saja. Salah di sini saya salah menginsertkan gambar. Untuk gambarnya harusnya dia mengeluarkan ini tapi benar juga ya, tadi kan yang ini kan atas nama Jess, ini saya salah. Ini berarti transaksi kedua, berarti betul sudah betul transaksi kedua. Sujin Kota Ambon dikarenakan dia muncul ada komut di sini untuk menyimpan data yang ini, pasien yang baru ini, dan pasien pun muncul di sini. Untuk lebih lengkapnya ya, data yang dibuat rutin transaksi menggunakan komit, maka di halaman tabel bagian data pasien yang ditambahkan tadi akan tersimpan dan muncul di data karena menggunakan komit. Nah, seperti itu penjelasan apa itu komit tadi dan poin pentingnya dan contoh penggunaan dan perbandingan data yang memakai dan tidak memakai. Dan di sini saya akan mencoba mengimplementasikan kode tersebut di dalam coba ya, kita akan coba implementasikan di localhost. Nah, di sini klik rumah sakit, lalu kita klik rutin, kita klik new rutin. Nah, di sini kita masukkan transaksi 1. Nah, di sini kita drop dulu ke kiri, geser ke samping, tambahkan parameter. Di sini saya sudah menyiapkan parameternya kebetulan. Parameter yang setelah saya buat. Nah, ini kita ambil di sini perintah yang tidak memakai komit, dia bukan kemungkinan sudah pasti tidak akan muncul ya. Oke, lihat data nama sudah dibuat, tadi sudah di drop juga di sampingnya, dan di sini sudah dimasukkan datanya. Kita pasien baru, kita kirim, dan di sini berhasil telah dibuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang komit tadi. Tadi ada gangguan. Mohon maaf, di sini saya akan lanjut lagi kembali untuk menjelaskan implementasi yang akan saya lakukan hari ini. Kita klik rutin, di sini pojok ada create new rutin, kita klik, lalu kita tambahkan 1 dan kita ini jangan lupa di drop, hapus, lalu kita klik. Ini data sudah saya buat sebelumnya di tabel PSO, sudah saya rangkai semuanya, disimpan semua di sana dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Kita kirim, data telah ditambahkan dan berhasil. Kita klik eksekusi untuk melihat hasilnya. Data telah muncul atas nama Anies Kota Garut. Oke, kita klik di suatu itu untuk melakukan perbandingan data pasien. Nah, data pasien ternyata tidak muncul dikarenakan dia tidak menggunakan perintah komit. Saat dia menggunakan perintah komit pasti dia akan tersimpan dan muncul di sini. Dan sekarang kita akan melakukan perbandingan yang menggunakan komit. Kita klik rumah sakitnya atau database-nya dan kita klik rutin, kita create new rutin. Di sini transaksi 2, jangan lupa ujungnya dihapus dulu. Nah, di sini kita insert atau tambahkan. Nah, ini yang komit tadi, lalu kita pastikan di sini dengan pasien data syarat nomor ID 17, nama Sujin, kelas kelamin laki-laki, alamat pasien Kota Ambon. Di sini dia menggunakan komit, sudah pasti dia akan tersimpan. Kita
kirim, data berhasil dibuat dan kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Data di sini muncul atas nama Susujen. Kita lihat di struktur pasien dan hasilnya seperti ini. Susujen di sini muncul data yang telah dibuat dengan menggunakan perintah commit dikarenakan commit di sini perintahnya telah aktif digunakan dan menjalankan sesuai perintahnya. Kurang lebih commit itu seperti akhir dari menyimpan data lalu men-save datanya gitu. Jadi dia akan muncul di halaman tabelnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai commit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu rollback. Rollback adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk membatalkan semua perubahan yang telah dibuat dalam transaksi saat ini, atau bisa disebut kayak menggugurkan data. Jadi saat dijalankan dia tuh akan tidak muncul karena gagal oleh rollback ini. Dari terus dan poin penting dalam rollback, transaksi rollback digunakan dalam konteks transaksi adalah sekumpulan operasi yang dieksekusi sebagai satu unit. Jika salah satu operasi dalam transaksi gagal atau jika Anda ingin membatalkan semua perubahan, Anda dapat menggunakan rollback. Implementasinya sederhana seperti awal tadi, kita masukkan nama di rutin, kita masukkan nama transaksinya di sini, lalu kita drop di sini biasa, dan kita insert di sini, tempelkan kode kita sudah kita buat dan dia akan muncul seperti ini. Kita eksekusi dan muncul seperti ini. Untuk perbandingan data dalam penggunaan penempatan rollback di sini, rollback ada perbandingan data dalam penggunaan penempatan. Nah, untuk contoh yang pertama, jika contoh ini dijalankan, hasil select akan menunjukkan data yang ada di tabel pasien sebelum insert. Jadi di halaman pertama tuh di sini, di halaman saat kita membuat seperti ini di sini dan di sini tuh masih ada, tapi di halaman topol tabel di sini tidak terdapat datanya yang baru dimasukkan atau insert karena rollback di sini, karena rollback di sini aktif membatalkan perubahan tersebut. Hasil dari select mencerminkan keadaan tabel sebelum transaksi dimulai. Jadi di saat di sini select sudah mendapatkan datanya dan di sini ada rollback dan di sini ada commit, harusnya dia tersimpan tapi di sini ada rollback, jadi dia digugurkan seperti itu. Dan di sini ada contoh kedua penempatan rollback, dan di sini rollback disimpan sesudah select. Nah, dalam contoh ini sesuai akan menunjukkan data yang ada di tabel sebelum insert, karena rollback akan membatalkan perubahan, namun karena rollback dieksekusi segera setelah insert tidak ada perubahan yang pernah select. Jadi penjelasannya ini tadi seperti yang pertama, cuman ya beda sedikit. Kalau yang ini rollback jadi dia menggugurkan lebih awal juga. Yang bedanya yang pertama dia udah terbentuk tapi dia harus digugurkan. Ini kan masih proses pembentukan tapi dia udah menghapus semuanya. Untuk implementasinya akan kita lakukan bukan di OBS, di sini nih di sini. Nah, betul, kita akan lakukan perintah rollback. Kita klik rutin, klik new rutin, transaksi 3. Nah, 3 di sini saya hapus, tambahkan parameter rollback ini. Sebelumnya saya sudah susun juga agar penjabaran pemaparan penjelasan tugas ini lebih komprehensif dan lebih jelas juga. Lalu data ini Diva 108 Kota Subang. Oke. Lihat di sini sudah select, dia ada rollback, seharusnya dia menyimpan commit tapi dia ada rollback, dia akan digugurkan. Kirim, data telah dibuat, muncul kan dalam tabel ini listnya. Kita lihat eksekusi, di sini muncul di hasil eksekusi insertnya, selectnya muncul, tetapi kita cek di perbandingan struktur, tabel pasiennya tuh dia tidak muncul. Cuman menampilkan halaman tadi yang tersimpan di yang perintah sebelumnya yang commit.
Nah, seperti itu. Jadi saat si data rollback itu membatalkan si select from pasien yaitu. Dan yang kedua, kita akan melakukan penempatan rollback sesudah insert from pasien. Di sini transaksi 4. Nah, transaksi 4 di sini kita hapus dulu, tambahkan parameter transaksi 4 rollback ini cek kita share tuh di sini jelas ya tuh begin action itu pasien itu rollback. Nah di sini bedanya tuh dia tuh ditempatkan sudah select from pasien, jadi harusnya dia tuh kalau yang ini tuh ya tuh versi lagi sedang memproses data tapi dia terhapus dari kedudukan oleh perintah rollback. Yang sebelumnya kan di sini sudah select, yang seharusnya dari select muncul seperti karena di sini ada commit untuk menyimpan tapi dia tergugurkan karena ada rollback dulu sebelum adanya commit dia di sini. Dia datanya tergugurkan dan kita kirim. Oke, data telah dibuat berhasil, kita lihat eksekusi dan data pun tidak muncul karena saat proses tadi kita menempatkan kalimat rollback dalam proses di sebelum insert pasien. Jadi saat dia tuh mau menginsert jadi saat si perintah insert mau men-save ke alamat yang pasien itu yang ditandai bintang itu, itu tidak jadi karena ada yaitu si rollback untuk menghapus, bukan menghapus sih, menggugurkan ya data-data tersebut semua itu. Jadi seperti itulah si fungsi bentuk rollback dalam database SQL. Dan seperti itu untuk bagian rollback. Perbedaannya yang pertama dalam penempatan saja. Yang pertama kan itu sudah insert ya, dan kedua ya sebelum insert itu. Jadi yang pertama tuh menggagalkan yang mau muncul hasil dari select, yang kedua itu menggagalkan saat proses insert dari select. Jadi kayak sebelum dan yang sesudah gitu simpelnya. Dan yang ketiga itu checkpoint adalah perintah dalam sistem manajemen basis data DBMS yang digunakan untuk semua perubahan, untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan dalam memori ke dalam penyimpanan permanen disk. Jadi dalam checkpoint ini saat kita menginsert data, semisal kita insert nih mau 3 data atau 4 data pasien nih, kita insert di sana, semua masukkan di sana dan kita simpan, maka dia akan tersimpan semua di sana. Dan di sana kita bisa kombinasikan juga dengan perintah rollback. Misal ada data 3 pasien nih, 3 pasien tuh di pertengahan tuh ada rollback tuh pasien yang kedua, nah itu akan menggugurkan nih pasien yang kedua ini, tapi yang 1 dan 3 itu akan muncul. Jadi dalam data nanti yang muncul akan 2, data itu gak muncul karena dia diberi perintah alamat ke rollback yang pasien 2 itu. Dan kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau implementasinya, penjelasannya kita akan lihat saja. Dan di sini poin penting dalam checkpoint penyimpan data. Ketika checkpoint eksekusi, semua data yang telah dimodifikasi dalam memori buffer akan ditulis ke disk. Ini membantu memastikan bahwa data yang ada di disk adalah versi terdahulu dari data yang memori. Kurang lebih seperti ini tuh. Saat kita menambahkan data nih, dalam contoh ini kita menambahkan 2 data dan maaf, izin juga saya tadi untuk yang pertama ya, itu
yang checkpoint ini yang tengah tuh ya betul juga sih, enggak ada salah, ya benar kan, itu akan tuh atas nama yang struktur from itu akan menghilang. Jadi di sini saya menginputkan 3 data pasien yang baru. Nah, untuk pasien 1, pasien 2, pasien 3. Nah, yang di tengah ini saya beri perintah rollback. Nah, jadi saat kita kirim kemungkinan muncul di tabel seperti ini. Seperti biasa dia akan muncul di sini. Seharusnya muncul tapi tidak muncul karena ya di sistem di sini kita telah menggugurkan datanya. Rollback pakai kalimat rollback. Dan di sini pun kita langsung eksekusi dan yang muncul cuman 2. Cuman 2 di sini tuh yang muncul cuma 2. Dan untuk kodenya seperti ini telah saya buat juga checkpoint. Nah, di sini ada pasien data pertama. Tata masalah Bandung, sama Sarah tadi muncul kan. Nah, untuk halaman yang ini set point 1 atas nama Jessica dia hilang dikarenakan ada di sini ada perintah rollback to set point 1 yang artinya rollback menggugurkan to itu untuk, jadi kayak si rollback dia hanya menggugurkan alamat mana set point 1. Nah, di sini set point 1 di sini, data set point 1 di sini, dan dia tuh menggugurkan data yang ini. Jadi sebelum saat kita insert sistem dari database-nya, dia akan menggugurkan data yang ini. Semisal kita membuat project dan kita ingin menghapus secara cepat, dan kita kasih set point alamat dia ini dan kita beri kalimat perintah rollback set point 1 untuk menghapus lebih cepatnya seperti itu. Dan data yang ketiga bersama Mitchell ini, dan nanti saat kita kirim akan muncul dua data ini dan data ini yang muncul. Dan di sini saya akan lakukan implementasi kodenya. Untuk saya lakukan A, C, lalu kita akan lakukan di sini rumah sakit. Ini database saya ya, dan kita klik rutin, kita klik create new routine, dan transaksi 5. Seperti biasa ini hapus ya, soalnya itu kalau tidak dihapus bisa gagal. Kita tempel, oke, betul, kirim. Oke, data transaksi telah dibuat, telah berhasil. Kita lihat eksekusi. Nah, kan dia cuma memunculkan 2 di sini yang di commit, karena dia non commit 2 data yang muncul menu data yang tadi, yang data tengah yang nomor 2 itu menghilang dikarenakan rollback. Di sini ada 3 data, ada sesujin tadi yang perintah awal yang commit, penjelasan commit yang muncul karena dia perlu commit. Dan yang ini yang Sarah Michelle, ini penjelasan tentang checkpoint, dia muncul juga dikarenakan dalam pembuatan data sebelumnya kita membuat data tuh 1, 2, 3 atas nama Sarah, Jessica, dan Michelle ini. Dan untuk yang si Michelle ini dia diberikan perintah rollback to set point 1, dia yang artinya dia akan menguburkan yang set point 1 atas nama si Michelle, atas nama Jessica, seperti itu. Dan terakhir mungkin seperti itu penjelasan terkait checkpointnya. Jadi checkpoint itu untuk menyimpan sekumpulan data, dan kita bisa menginstal perintah juga, bisa memodifikasinya sesuai kebutuhan kita. Dan seperti itulah tentang checkpoint. Yang terakhir yaitu trigger adalah objek dalam sistem manajemen masuk data DBMS yang secara otomatis menerima atau lebih pernyataan SQL. Ketika peristiwa tertentu terjadi pada tabel tertentu, trigger digunakan untuk mengotomatiskan proses dan menjaga integritas data.
dengan cara yang lebih efisien. Poin penting trigger adalah objek dalam sistem manajemen basis data DBMS yang secara otomatis menjalankan suatu arah atau lebih pernyataan SQL ketika peristiwa tertentu terjadi pada tabel atau tampilan seperti insert, update, atau delete. Trigger digunakan untuk mengotomatiskan proses dan menjaga integritas data dengan memvalidasi data sebelum disimpan, menghitung dan memperbarui nilai kolom lain, mencatat perubahan data untuk audit, serta menjaga konsistensi data antar tabel. Meskipun trigger dapat meningkatkan otomatisasi dan tunggal data, penggunaannya yang berlebihan dan kompleksitas dalam logika trigger dapat mempengaruhi kinerja sistem, sehingga penting untuk merencana dengan hati-hati. Selain itu, trigger tidak dapat dipanggil secara berlangsung oleh pengguna dan tidak semua DBMS mendukung semuanya trigger, sehingga penting untuk membuat dokumentasi spesifik dan kemungkinan untuk trigger seperti itu, dan kita akan melakukan implementasi triggernya. Untuk trigger ini lumayan panjang juga, jadi di sini saya akan menjelaskan, menyimpulkan terkait trigger ini. Jadi trigger tuh sistem manajemen data yang secara otomatis menjalankan satu atau lebih pernyataan peristiwa tersebut. Jadi pada tabel atau tambah trigger digunakan untuk mengotomatiskan proses dan menjaga integritas data dengan cara yang lebih efisien. Jadi saat kita inputkan data pada tabel yang kita pilih dan kita lakukan input data di sana, dan kita buat di sana, dan kita save, dan kita coba jalankan di sana, dan saat kita melakukan start, hasilnya akan muncul, dan si sistem basis itu akan mengotomatiskan prosesnya data-data yang integritasnya. Jadi misal dalam contoh ini nanti akan ada 2 tambahan lagi pada halaman tabel. Kita akan menambahkan obat dan relasi obat. Oke, kita akan langsung coba jalankan untuk implementasinya agar tidak lama. Kita jalankan pada halaman rumah sakit UT. Di sini database saya. Nah, di sini kita klik SQL. Nah, di sini kita akan menambahkan data. Oke. Menambahkan data. Oke, datanya sudah saya simpan juga. Di sini transaksi. Nah, di sini ialah saya menambahkan transaksi obat dan obat. Oke, kita paste dan kita kirim. Oke, Mas Eko berhasil. Oke, berhasil. Dan kita lakukan foreign key pada transaksi obat struktur. Nah, di sini nasi obat kita indeks foreign key kan untuk ID pasien dan ID obat. Oke, karena nanti dalam relasinya ini akan berpengaruh juga dan berhubungan juga nantinya. Dan ini kode obat kita indeks. Oke, sudah. Oke, di sini sudah foreign key-nya udah beres untuk transaksi obat dan obat. Selanjutnya kita ke rumah sakit UT. Database tadi ya. Kita klik designer. Nah, di sini kita akan memunculkan table listnya ini. Nih, table listnya. Klik tabel yang tadi dibuat, data yang dibuat sudah muncul, dan langkah selanjutnya kita akan rapikan. Oke, kurang lebih seperti ini, dan kita save, simpan halaman.
karena kalau udah disimpan dia bisa aneh, dia bisa loncat ke sini bangun hilang kalau tidak di save. Kita klik relationship, ID pasien, kode pasien. Oh, kok gak muncul ya? Nah, ID pasien. Kita di sini nah ini bisa, tadi gak bisa ya. Oke, scan. Nah, oke. Selanjutnya ID obat. Oke, ID obat. Sini scan. Scan. Nah, oke. Oke, beres. Kita simpan halaman lagi. Lalu kita masuk ke menu Sakit UT. Kita klik trigger. Di sini kita akan masukkan apa ya, otomatisasinya. Tanggal jual si obat. Nah, sini after. Sini saya sudah menyiapkan juga. Nah, ini seperti sistem otomatisasinya lah, update otomatisasinya. Lalu kita tempel, kirim. Sudah berhasil. Baik, di sini sudah apa ya, sudah terinputkan si transaksi obat itu ya. Tuh fungsinya seperti kayak untuk otomatisasinya untuk menjalankannya. Untuk sekarang kita ke bagian obat. Oke, gak apa-apa. Obat kita tambahkan. Di sini kita akan menambahkan ID obat, kode obat, nama obat, harga obat, stok obat. Ini kita tambahkan ID obat 1, kode obat 1, nama obat amoxicillin, harga 10.000, stok 100. Dan kedua kita masukkan ID obat 102, nama obat Paramix, harga 12.000, stok 100. Kalau kita kirim, data obat sudah terinput dan kita tambahkan lagi satu obat lagi, ID obat 3, kode obat 103, nama obatnya Panadol, harganya 17.000, stoknya 100 juga sama. Kita kirim, datanya sudah muncul, terinputkan. Selanjutnya pada bagian pasien. Nah, transaksi obat. Kita tambahkan ID transaksinya 1, ID pasiennya kita bebas. Oh maaf, ini baterai saya lemah, saya mau mencas dulu Bu, izin cas dulu, ini cas dulu atau sip. Nah, sudah tercas. Lupa saya. Kita pilih nama Rizka saja, Rizka 100. Oke, biar terurut dulu lah. Dan yang kedua, jangan Rizka. Ya Rizka aja dong, Rizka aja. Ya Rizka aja. ID obatnya kita buat 1, oke. 1. Jumlahnya 10. Harganya 0. Kita kirim. Dan kita cek apakah berkurang di data tabel ID obat.
untuk melihat sistem trigger tadi apakah dia berjalan untuk melakukan transaksi otomatisasinya. Kita klik obat. Oke, stok sudah berkurang di 90 dikarenakan tadi kita memasukkan insert pasien pertama ya, si Rizka tadi pesan 10 ya, obat amoxicillin harga 10.000, dan yang kedua kita akan lakukan lagi transaksi obat. Pasien kedua dia sedang sakit, dia butuh obat. Kita nomor 2, ID pasiennya 100, tadi 101. Nah, Rizky ID obatnya 102 002 min 2 ini ya. Jumlahnya 30, banyak sekali obatnya ya. Lalu kita kirim. Oke, pasien ini kita sudah pasien ini kita kirimkan, dia memesan obatnya seperti ini, dan kita ke struktur. Oke, di sini ada sistem otomatisnya, dia sudah berjalan. Kita klik di obat, apa dia berkurang. Oke, dia berkurang 70, asal 70 sampai kurangnya 30 yaitu 70. Dia tadi si Rizky dia pesan tadi dari Rizky, nama Rizky, dia pesan obat 30 dengan nama obat Paramek. Dan terakhir kita tambahkan lagi masih obat. Oke, tambahkan up 3, berarti nomor 3 102 Dipa. Nah, Dipa jumlahnya 50, kita kirim. Oke, data sudah berhasil di insert dan kita klik dia aja, dan di sini transaksi sedang berhasil terjalankan, dan kita cek pada tabel obat apakah dia berkurang, dan di sini sudah berkurang 50 datanya. Kemungkinan seperti itu. Untuk perintah trigger sedikit menjelaskan juga untuk trigger. Menurut saya perintah trigger tuh seperti saat kita membuat data dan kita menyimpan data tersebut dan kita memasukkan data-data yang kedua seperti tadi, data pasti di tabel yang pada tabel itu ada obat dan transaksi obat. Dari obat kita menambahkan nama-nama obat, harga obat, ID obat, jumlah obat, stok obat, dan yang transaksi data. Dan kita menambahkan transaksi obat untuk melakukan dia transaksi obat itu pastinya kayak otomatisasinya yang untuk sistem otomatis saat kita pesan dia mengaturnya itu stok tersebut. Jadi saat kita pesan 10, transaksi obat akan mengurangi sendirinya atas nama ini, dia menguranginya, dan dia di sini muncul nih, di sini di halaman ini dia otomatis transaksi obat dia bermain di sini halamannya. Dan kita untuk melihat hasilnya di klik obat ini, obat, dan dia muncul di sini 90 berkurang. Tadi kan memesannya sesuai. Kemungkinan seperti itu penjelasan mengenai transaksi komit tadi untuk menyimpan data. Yang kedua rollback untuk menggugurkan data. Perintah komit jadi kita melakukan 2 perbandingan. Yang pertama tidak memakai komit yang datanya saat kita insert ada di halaman pertama, dan kita klik perbandingan dia pada tabel pasien tidak ada. Dan yang kedua perbandingan 2 yang komit tadi, kita melakukan menambahkan data komit di halaman kodenya, menambahkan, lalu kita kirim dan kita cek di eksekusi muncul, dan di halaman perbandingan struktur tabel pasien juga muncul seperti itu untuk komit. Dan yang kedua untuk rollback itu seperti menggugurkan, menghapus data. Untuk yang pertama kan rollback tadi penempatannya sesudah insert ya, dan itu pas insert mau di save sama si komit, nah itu gak jadi dihapus seperti itu logika sederhananya. Dan yang kedua perbandingan data penempatan rollback itu yang sesudah insert, dan seperti sebelum itu ada rollback. Nah ini insert, ini rollback. Nah rollback ini dia saat proses ini dia sudah menghapus, dan saat dikirim hasil eksekusinya dia tidak muncul juga, dan hasil tabel perbandingan data pada tabel pasien juga tidak muncul juga seperti itu. Dan pada yang ketiga itu checkpoint di sini dia
bisa menampilkan data-data yang banyak juga, lebih kompleks juga, dan disitu kita bisa mengkombinasikan pada perintah seperti tadi contoh perintah commit, rollback commit, dan ya yang rollback tidak ada dikarenakan ada perintah rollback to set point 1, dan set point 1 itu pasien data kedua, pasien data pertama yang tadi yang Sarah, yang kedua si Jessica, yang ketiga si Michelle, dan yang otomatis saat kita kirim data yang muncul hanya si Michelle dan si Sarah. Jessica tidak muncul dikarenakan ada yang perintah rollback to set point, dan rollback to set point itu kayak rollback untuk halaman mana nih atau set point, dia akan menggugurkan di screen, dan otomatis kan dia akan muncul halaman pada tabelnya hanya 2, sarannya Michelle, seperti itu. Dan untuk terakhir trigger ini lebih panjang juga. Trigger tuh yang pertama tuh kita tuh menginsert data, dan yang kedua kita menambahkan tabel juga, tabel baru, 2 tabel baru, tabel obat dan tabel obat dan transaksi obat. Transaksi obat di sini fungsinya untuk mengotomatiskan sistem pembelian si nama pasien ini membeli atau memesan obat jumlah dengan yang dipilihnya, dengan nama obat yang dipilihnya, dan ID obat yang dipilihnya. Dan saat kita kirim lalu kita cek pada bagian tabel obat, ternyata datanya berkurang, berarti auto sistemnya sudah berhasil. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai perintah transaksi, dan tadi juga saya ulang 2 kali. Pertama saya jelaskan dalam PPT dengan penjelasan kesimpulan saya juga, dan tadi saya sambil menjelaskan dalam program saya mengimplementasikan, saya menjelaskan ulang juga dengan analogi dengan logika sederhananya juga, dengan cara penyampaian yang lebih disempurnakan terkait materi transaksi soal 1 ini. Bagi saya ini sangat penting juga untuk mengenal sistem database juga. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan yang dimaklum. Terima kasih untuk materi-materinya Bu. Untuk materi-materinya sangat bermanfaat juga. Saya sudah membaca praktikum materi inisiasinya, praktikum untuk melakukan tugas 3 ini, dan di sana saya selain tidak hanya copy paste, tapi saya mengimplementasikan hasil pemahaman saya sendiri dengan versi saya tadi, menjelaskannya dengan cara saya, dengan kreativitasnya saya, dengan cara mengeditnya juga, dengan pemaparan di lampiran PowerPoint juga. Dan saya juga sudah membuat nanti saya akan membuat file PDF-nya untuk laporan tugasnya. Sekian dari saya, Rizky Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.